kalau teman-teman yang suka nih ya gitu. Oke, ini tungguin dulu aja, slow down dulu, ini masih nggak kebaca. Ini gerakannya gila-gilaan ini ya, yang hari Jumat, Kamis, Rabu, ini hari Rabu nih candle yang ini nih. Oke, pembukaan gap up gede gitu kan, banting ARB tarik lagi ya. Ini suruh slow down dulu aja, minimal BBYB isunya sukses lah, itu aja ya. Kalau pergerakan market buat jangka pendek, let's see dulu aja. Kayak Telkom kok kayaknya mau double top ya. Nah ini kan lagi on proses, belum tentu double top juga ya, belum tentu double top juga. Kalau kita ngomong double top itu kan di sini kan ya, oke, 3840 kalau dia nge-break dah 3840 bener jadi double top. Tapi selama ini nggak break ya, ini masih kita belum bisa sebut double top. Oke ya, seperti itu IKDES. Apalagi mingguannya ini kayaknya mulai hijau-hijau dikit ya, kayaknya bisa jadi nih menurut gua sih ada technical rebound. Kalau menurut gua ya, menurut gua sih bisa jadi ada technical rebound. Oke ya, seperti itu. So teman-teman yang mau tanya tolong di kolom question aja, jadi nggak ketimpa-timpa ya, jadi nggak ketimpa-timpa. Oke, ada Fedi Chen, nih hao Fedi. Oke, Kandi Elma Bayu, ada Willy, ada Stefanus Kwan. Oke, official Shadow Gamers, ada TRJA tuh kan, ketimpa-timpa tuh kalau tulisnya di situ. TRJA, Transcon Jaya, TRJA. I think TRJA ini kayaknya masih secara garis besar masih belum menarik ya. Dia masih di area sideways around here. I think 230 batas bawah. Mungkin area bawahnya 230 sampai 226. Terus batas atasnya 290. Jadi secara overall ini masih sideways gede ya. Oke. Fedi Chen, udah mamam belum? Udah Fed. Kalau belum makan nggak akan IG live, gue makan dulu ya nggak. Leli, halo Leli, apa kabar Leli, apa kabar Solo? Yuk kita masuk lagi ke kolom question. ADMR dari France FX. Oh ya Franz, gimana Franz? Jadi subscribe itu Rigi? Jadi subscribe Rigi nggak Franz? Udah nanya lengkap banget nih. Apakah yuk jadi subscribe Riginya? Oke, ADMR buat teman-teman ini emang beritanya cukup menggiurkan. Dari pergerakan sahamnya gimana? Oke, pergerakan sahamnya I think selama di atas 1685 itu nggak masalah ya. Gue cuma bisa ngasih tahu kayak begitu. Oke ya. Ntar sebelum kita masuk ke saham berikutnya, kita cobain dulu. Oke, sebelum kita masuk ke saham berikutnya, oh ya buat teman-teman, kemarin gue udah publish di Rigi. Nah itu yang pertama itu kontennya adalah properti ya. Terus yang kedua itu kemarin hari Sabtu malam itu Jumat malam properti, hari Sabtu malam itu construction ya. Jadi teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang sektor itu, silakan subscribe aja di Rigi ya. Kalau kayak ini di IG-nya story, di IG story udah nggak ada, lu masuk aja ke Telegram untuk stock news. Oke, itu di situ ya. Mudah-mudahan itu bisa ngebantu teman-teman semua yang punya di dua sektor tersebut ya. Seperti itu. Terus apakah harus download aplikasinya? Nggak perlu ya. Jadi lu semua sebagai subscriber, sebagai buyer, lu nggak perlu namanya download aplikasi Rigi ya. Jadi cuma just klik linknya aja,
terus lu masuk ke browser HP, terus lu proses semuanya, nanti lu download filenya lewat browser HP ya. Jadi filenya itu punya lu. Setelah lu beli, lu bisa download ya kan, lu download ya pasti download lah. Kalau lu mau ngebuka filenya, lu harus download gitu. Nah, lu download berarti kan filenya ada di punya lu, ada di HP lu gitu kan, gitu. Jadi walaupun biasanya kontennya itu sampai 3 hari ya, jadi kontennya 3 hari expired, lu yang mau subscribe pun jadi nggak bisa lagi. Misalkan Sektor Properti gua announce itu hari Jumat malam, oke, gua setting 3 hari, berarti Sabtu, Minggu, nah besok Senin yang Sektor Properti lu nggak bisa subscribe lagi. Kalau itu udah expired, gimana yang lu udah beli? Yang lu beli kan nggak apa-apa, karena kan lu udah download, ada di HP lu, bener nggak? Gitu ya, downloadnya download file ya, jadi lu nggak perlu download aplikasi. Oke, kita lanjut ya. Oke, semoga Franz FX itu bisa terjawab pertanyaannya ya. Kemarin ketik-ketik agak-agak capek, moga-moga bisa kejawab ya. Oke, BRMS. So ya, BRMS ini teman-teman bisa ngelihat angka 192 ini jadi palangnya ya kan. Kalau kayak gue nyebut ini masih dikandangin gitu kan. Ya, jadi kalau menurut gue sih untuk harga-harga sekarang agak-agak nggak enak. Better lu nunggu di bawah koreksi ya. I think maybe misalkan oke, nunggu koreksi di sini misalin ya. Oke, atau lu beli di atas ini. Ya. Harga sekarang agak nanggung. Gitu. Ini teman-teman kan bisa ngeliat nih palangnya nih. Ini 1 2 3 4 5 ya. Itu Kim. Oke. Becap. Ya udah 7:30 lagi ya, nggak kerasa ya. Becap. Oke, Becap ini berada lagi utak-utak ya, ada utak-utak ini di support cukup kuat di 100-an. Jadi ya selama nggak ngebreak 100 nggak jadi masalah. Oke. Ya siapa tahu ini rebound deket-deket support. Berarti ini biasanya kayak begini, tipe teman-teman yang demen-demen deket-deket support nih ya. Oke. Udah berapa kali ya ini Becap ya? 1 2 3. Oke, ini almost 100 lah ya. 4 lah. Berarti angka 100 ini termasuk support kuat ya. Jadi selama di atas 100 nggak masalah. Ini oke. Tapi ya overall dia masih sideways. Ya, dia belum masuk ke bullish market ya. Dia belum masuk ke bullish trend ya. Ini sideways ini. Oke, ini masih dikandangin antara round 100 sama 112 nih. IATA. Oke, IATA juga sama. Ya, IATA juga sama. Ini juga masih dikandangin ya, dia memang nggak bentuk lower low, tapi candlesticknya untuk selama ini sih masih belum menarik ya, masih belum menarik, kecil-kecil banget gitu ya, kecil-kecil banget. Ini masih 50-50, dia mau naik apa mau turun, ini kita masih belum kebaca sama sekali ya. Oke, Franz FX belum kok, ditunggu ya Franz, semoga itu jawabannya bisa ngejawab pertanyaan lu. Oke, ditunggu subscribe-nya. Arto tadi udah. Oke, udah. SMMT, BRMS, ALS, Champion. Oke, gue malah balik lagi ini. ADMR udah. SCMA. Ya, SCMA ini benar-benar bikin kesal ya. SCMA ini benar-benar bikin kesel. Oke, 270 sekali lagi nih 270, ternyata doa kita bersama itu nggak mempan, 270-nya nggak bisa ngebreak. Oke, terus dia terjadi technical correction. Ya, technical correction memang volumenya sih nggak terlalu gede ya. Ada namanya ini penurunan volume ya, cukup oke lah gitu. Oke, tapi ya di sini gue masih meraba aja. Jadi kok kayak buat teman-teman yang mau spekulatif ya silakan gitu kan. Selama dia di atas, oke ini aja gue kasih risknya ya, di atas 230 ya, selama di atas 230. Kalau gue sendiri masih mau ngelihat pergerakannya ya. Kalau kayak kok ini lu pakai yang downtrend ini kecil gitu kan, bisa nggak? Bisa aja gitu kan ya, cari-cari pembenaran bisa, cuma ya masih belum lah. Kalau gue sih masih ngelihat ya. Kalau lu mau oke, BOW selama di atas 230 itu nggak apa-apa ya. Saratoga.
Saratoga. Oke, Saratoga. Coba kita intip pakai weekly-nya ya. Daily-nya nggak gitu enak ngelihatnya. Penutupannya kayak begini. Kalau gua netral dulu ya buat Saratoga ya. Kalau gua netral dulu, why? Nah ini, gua nggak gitu suka waktu dia ngebreak di level 2580. Ya, jadi 2580 yang di sini dia ngebreak di sini kan, terus dia technical rebound, terus dia drop lagi, oke dia technical rebound lagi. Nah kalau ya ini kalau gue sih nggak gitu suka ya, kalau gue sih nggak gitu suka ya, bentuknya kayak begini gue nggak gitu suka. Nah teman-teman hati-hati aja kalau misalnya kayak begini. Oke, lalu pakai aja namanya uptrend. Nah ini garis yang buat ngebantu, berarti let's say kurang lebih ya udah lu pakai aja lah gini, kurang lebih di area berapa sih. Nah ini kalau lu balik lagi di bawah 2500 lu harus aware aja ya. Oke, itu buat Saratoga. Kalau gua nggak gitu demen dengan bentuk-bentuknya seperti ini nih. Yang gua khawatirin ini takutnya jadi flag bearish. Gua takutinnya ini jadi takut flag bearish ya. Oke, weekly-nya juga ya yang tadi gue jelasin gak gitu enak. ITMG. Oke, ITMG ini cakep ya. Ini cakep, gap-gapannya juga udah ketutup. Ini gapnya udah ketutup. Gap yang di sini udah ketutup, tinggal satu gap lagi kecil. Ini belum. Di bawah ini ada gap-gapnya. I think ITMG 2 minggu dia naik. Kayak buat harga segini agak nanggung ya. Jadi pertanyaannya, Densu Marlin itu apa nih? Kalau kayak suruh masuk untuk harga, untuk pergerakannya kayak begini agak nanggung ya. Jujur aja ini agak nanggung. Jadi mendingan wait and see dulu atau nunggu-nunggu koreksi aja ya. Kalau harga sekarang masuk agak-agak nanggung nih ya. Ini 41600 ini juga jadi area resisten. Oke, ini ada 1, ada 2, bener. Nah ini lu kena 3, koreksi kena sini, jadi agak nanggung lah harga segini. Dan yo, oke, MDKA ini konstan. Oke, gerak di antara di atas 4260. I think masih bisa buat melanjutin penguatan nih. Seger. Oke, seger. Kalau ngelihat dari formasi daily-nya, yes, cakep. Ya, oh ini sepertinya nih abis rally, ini ngebase, ini rally lagi. Cuma yang jadi ganjalan adalah di formasi weekly-nya. Ya, ini khawatirnya lu dikunci. Di sini ada namanya hanging man. Ya, minggu sebelumnya ini merah, terus ini patok lagi lu hijau lagi ya. Kelihatannya ini bisa jadi lu bolak-balik. Ya. Nah yang lu harus jaga aja resikonya di bawah 805. Kalau gua ngelihat bentuk candlesticknya di weekly kayak begini, gua nggak mau gitu. Walaupun di dailynya ngebentuk rally base ya, tapi di weekly-nya ternyata berlawanan arah. Jadi gua sih skip aja. Selama di atas 805 ya nggak jadi masalah. Tapi kalau kayak gua skip dulu. SMMT ini gua juga skip. Ya ini gua skip. Why? Karena ini terus ngebentuk lower low. Nah kalau maupun lu tarik garis pakai misalkan oke ini downtrend channel ya, udah di atas garis putih ini baru lu masuk gitu ya. Jadi selama ini kan ini high-nya lower high, nanti kalau dia udah kebentuk garis di sini baru menarik buat SMMT seperti itu. Oke. Bumi Antam tuh kan banyak yang kelewat kan nanyanya di sini sih. Tuh. Di kolom ini ya, kolom question ya. Ada yang kelewat tuh. Tadi ITMG udah. Kita jawab Elsa. So ini jam 7.36. Oke, Elsa juga ini agak-agak penentuan ya Elsa ya. Ini agak-agak penentuan.
Oke. Level 332 ini bisa kita jadiin area support. Apakah dia ini mantul atau enggak ya? Gitu, ini apakah mantul atau enggak. Ini udah 3 minggu dia dikebukin kayak begini. Jadi ya teman-teman lihat aja, dia harus nggak boleh closing, nggak boleh main stabil di bawah 330 lah ya. Jadi lu jangan main di bawah 330, itu Elsa oke lah. Oke, udah main di bawah 330 lu harus aware ya, seperti itu. Oke, so thank you semuanya. Gua nggak bisa lama-lama karena jam 8 nanti gua akan market review sama teman-teman member. Thank you banyak untuk nonton sekilas IG live gua. Ya, sekali lagi ya teman-teman yang tadi, kalau kayak teman-teman yang mau subscribe Rigi untuk sektor properti, hari Jumat itu udah dipublish, ada di Telegram untuk stock news. Kemarin itu sektor construction. Nah, lu sendiri nggak perlu namanya download aplikasi Rigi ya, nggak perlu download aplikasi Rigi. Terus filenya lu dapetin ya, jadi lu filenya lu dapetin ya, silakan lu baca, semoga itu bisa ngebantu lu gitu ya. Gua nggak ngomong bahwa itu pasti bener, enggak ya gitu. Gua akan netral. Kalau misalkan memang belum ada flow, gua akan tulis belum ada flow gitu, tau gak? Lebih baik nunggu apa-apa gitu, tau gak? Itu adalah di situ penjelasannya. Jadi bukan cuma sekedar grafik-grafikan doang ya gitu. Jadi satu lagi juga gue ingat, mungkin gue sharing aja. Sometimes misalin nih ya, misalin nih gini, misalin gue pegang sektor A gitu ya, gue ada saham di sektor A nih misalin ya, harganya 600, oke. Terus ternyata setelah kalau dianalisa ya di tulisan gue gitu, oh sektor saham A ini paling jelek nih gitu, harganya 600 perak. Nah di sektor yang sama gitu, saham B itu harganya misalkan 610, 620, atau misalkan juga atau sama lah, anggap 600-an gitu kan. Ternyata yang di saham B, analisa marketnya itu pergerakannya jauh lebih bagus daripada yang A gitu. Walaupun yang A-nya itu kalau lu buang, lu cut loss gitu. Tapi kan di sini 600 yang A. Yang B juga nggak jauh banget gitu. Misal anggaplah 600. Ya udah lu mendingan better switching gitu. Better switching kenapa ya? Yang jelas juga ya B-nya maybe story-nya juga lebih bagus gitu kan. Kalau misalnya lu dapetin, oh story company-nya ternyata lebih bagus. Terus secara pergerakan pasar juga lebih bagus gitu kan. Yang ngapain ngotot lu pegang A, ya udah aja lu tuker dari A ke B gitu, beres gitu kan. Toh harga sahamnya juga, harga nominalnya kan mirip-mirip. Oke, maybe itu bisa jadi masukan buat teman-teman semua ya. So, thank you banget.